balik lagi di cerita Heru, ngomongin apa aja yang penting seputar dunia online. Baiklah, kita akan kembali lagi. Aku ingin bahas di sini salah satu informasi menarik mengenai aplikasi kirim uang dan aplikasi yang sering banget digunakan oleh teman-teman yang mungkin sekitaran ibu kota Jakarta dan lain-lainnya seperti itu. Kota-kota besar pasti pakai aplikasi ini, tapi nggak menutup kemungkinan di daerah-daerah terpencil juga udah mulai pakai salah satu aplikasi ini untuk bertransaksi kirim uang nih teman-teman. Di sini aku akan bahas 5 aplikasi yang digunakan untuk transaksi kirim uang dan bisnis online dari rumah yang berkaitan dengan kirim uang seperti itu. Langsung aja tanpa lama-lama. Biasa kalau lama-lama ntar aku takut nggak ada yang nonton seperti itu. Tapi sebelum nonton lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang, nonton sampai habis agar lebih baik jam tayangnya seperti itu. Terima kasih. Oke, kita langsung lanjut. Yang pertama aku mau bahas tentang Dana. Mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar kata aplikasi Dana atau menggunakannya untuk bertransaksi kirim uang seperti itu. Kalau misalkan teman-teman gunakan mobile banking, tapi teman-teman juga menggunakan Dana seperti itu. Aplikasi Dana itu miliknya PT Indodana, yang dia juga udah banyak bekerja sama dengan beberapa startup untuk penyedia jasa keuangan seperti itu. Mungkin kalau teman-teman pakai aplikasi Bukalapak atau Mitra Bukalapak, ada tuh yang namanya fitur bayar tempo. Nah, itu tuh bekerja sama dengan PT Indodana untuk menyediakan kreditur lah untuk para pelapak atau mitra yang ingin punya modal nih terlebih dahulu, karena mereka nggak ada modal dengan sendirinya. Mereka bisa approve atau minta ke pihak Indodana untuk uh, diaktifkan si fitur bayar temponya itu sendiri. Mungkin teman-teman udah sering ya menggunakan Dana, karena di Dana itu kayak sebenarnya Dana itu lebih ke dompet digital gitu loh teman-teman. Jadi ketika teman-teman masukkan saldo ke Dana itu bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas, mungkin kirim uang ya, mungkin beli ini beli itu bisa banget di dompet digital itu sendiri. Karena peraturan pemerintah kan dulu transfer ke our rekening itu kan 6.500 ya. Jadi si dompet digital ini itu mengenakan tarif 2.500. Jadi alternatifnya lebih murah dibandingkan kita kalau transfer via ATM ke berbagai rekening seperti. Jadi dompet digital Dana ini cukup menjanjikan dan cukup murah. Tapi informasi terbaru, pemerintah menerapkan biaya transfer antar rekening itu menjadi 2.500. Aku nggak tahu apakah Dana dan lainnya akan mengurangi biaya itu atau enggak. Nanti akan ada berita lanjutannya seperti itu. Yang kedua ada Flip. Mungkin teman-teman nggak asing dengan si Flip. Flip ini di desain atau diciptakan oleh PT Flip ID. Aku sempat kaget ya teman-teman. Aku pikir Flip ini apa sebenarnya, kok ada orang menyediakan aplikasi yang ketika kita transfer ke pihak lain itu bisa lebih murah, bahkan nol biaya admin. Aku bingung ini kok. Aku udah cukup lama ya pakai Flip dari tahun 2019 kalau nggak salah. Itu ada temanku, karena dulu kan aku di Aceh pakai BNI Syariah ya. Jadi ketika transfer ke bank lain itu kan 6.500, lumayan ya bagi anak kos 6.500. Akhirnya aku kayak di kabari temanku, pakai ini aja, hingga akhirnya aku pakai. Dan sekarang aku melihat Flip ini udah bertransformasi menjadi perusahaan yang seperti dompet digital juga, karena di dalamnya bisa transfer ke antar rekening, terus bisa isi pulsa dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak udah mulai lengkap lah, udah kayak dompet digital juga seperti itu. Dan yang paling seru adalah ketika kita transfer ke antar bank itu gratis teman-teman, itu nggak ada biaya admin. Cuman agak sedikit repot karena kita harus menggunakan mobile banking. Misalkan nih teman-teman ingin transfer dari BSI ke Mandiri, kalau ditransfer langsung ke mobile banking itu kan dapat potongan 6.500 ya. Tapi kalau di Flip teman-teman bisa potongan kayak 100 perak, 500 perak, dan bahkan 0, berapa gitu. Caranya itu kayak teman-teman bisa langsung buka Flip, nanti tambahkan rekening, isi aja datanya mau transfer kemana, nanti kan itu muncul ya rekening Flip dan nominalnya. Teman-teman itu buka nanti si mobile banking banknya teman-teman, transfer uang yang senilai yang tadi teman-teman cek di Flip, transfer ke rekeningnya Flip. Jadi nanti biar Flip yang transfer ke rekening tujuannya teman-teman. Paham nggak sih? Jadi kayak teman-teman transfer, isi data dulu teman-teman mau transfer kemana, misalkan ke Bank Mandiri siapa, terus nanti akan keluar data rekeningnya Flip dan berapa nominalnya. Nah, teman-teman buka mobile banking teman-teman dan transfer uang yang senilai yang di Flip tadi ke rekeningnya Flip.
Jadi Flip yang akan transfer ke rekeningnya tujuannya teman-teman tadi ke bank lain yang bukan bank BSI. Seperti itu. Jadi nanti memang agak ribet, tapi itu cukup membuat kita jadi lebih lega karena biaya adminnya cukup murah. Jadi kalau teman-teman misalkan bisnis kirim uang menggunakan Flip, bisa bilang ke pelanggannya mohon menunggu selama kurang lebih 10 menit ya. Karena emang durasinya seperti itu, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama juga, tapi butuh waktu juga untuk mentransfer itu dan mencek si transferannya seperti itu. Best banget Flip bisa, tapi kalau transaksi di atas 5 juta atau 10 juta ke atas, nanti kalau udah batas limit itu dia akan dikenakan charge per transaksi 2.500. Jadi kalau sebelum di atas 5 juta kayak cuman transfer 200.000, 100.000 itu nggak ada biaya admin seperti itu. Aku sambil minum ya teman-teman, kayak harus banget. Nah, yang ketiga ini ada baru nih, baru banget, yaitu Bank Jago. Mungkin dulu sebelumnya teman-teman agak belum pernah dengar Bank Jago itu apa. Nah, Bank Jago itu dulu sebelum berganti nama menjadi Bank Jago namanya Bank Artos, teman-teman. Aku nggak pernah dengar sih, tapi itu mungkin di Jakarta dan kota-kota besar yang namanya Bank Artos, dan sekarang bertransformasi menjadi Bank Jago. Aku melihat Bank Jago ini lebih ke bank digital sekarang karena dia memanfaatkan fitur-fitur digital yang ada di aplikasinya. Kalau teman-teman penasaran bisa cek aja Bank Jago di App Store, Play Store. Itu tuh lebih kayak dompet digital juga. Jadi kayak ketika teman-teman transfer ke Bank Jago akan memposisikan diri sebagai bank digital yang bisa digunakan ke seluruh akses dan fitur-fitur tertentu yang ada di Bank Jago itu sendiri. Jadi lebih jadi lebih modern, karena kan kalau bank dulu kan Bank Atos kan mungkin ya konvensional seperti bank lainnya, tapi Bank Jago lebih modern dan digunakan juga, kalau nggak salah Bank Jago ini bekerja sama dengan Bibit untuk proses kayak mau reksadana dan saham setiap bulannya. Jadi memang mereka ada kerjasama untuk mungkin biar setiap bulannya langsung transaksi tanpa ada uh, segala macam prosesnya lah. Jadi memang udah lebih cepat seperti itu. Yang keempat ada OVO. Itu OVO merupakan perusahaan di bawah Lipo Group. Teman-teman tahu ya Lipo ya. Dan OVO juga udah cukup terkenal, dan dulu kan kalau di Jakarta itu ada OVO, GoPay gitu-gitu ya, dan OVO juga udah santer terdengar seperti itu. Dan yang paling aku juga pakai sih sebenarnya, dan aku juga cukup puas dengan pelayanan OVO seperti itu, karena kemarin juga ada beberapa kali case di mana uangku nyangkut dan OVO itu cukup cepat untuk membalikannya, tapi itu butuh proses semingguan seperti itu sih teman-teman, asal kita kayak lebih cepat aja untuk menganalisa tentang laporan kita seperti itu. Yang kelima ada raksasanya, itu GoPay, yang sering banget muncul di TV, sering banget ngiklan, dan pastinya GoPay ini miliknya perusahaan besar Gojek, dan Gojek pinter banget sih. Jadi kayak aplikasi Gojek itu kalau misalkan kita mau bayar pakai kredit atau apa gitu, itu bisa banget pakai GoPay. Dan GoPay jadi salah satu alternatif pembayaran yang instan banget di Indonesia karena cukup mudah, cepat, dan di berbagai tempat juga GoPay, kayak kalau kita belanja di Tokopedia itu juga pakai GoPay sekarang karena udah akuisisi. Kalau dibeli saham juga udah beberapa fitur itu menggunakan GoPay, dan pastinya itu bebas biaya admin ya. Jadi memang ini sih 5 aplikasi transfer kirim uang, dan di GoPay juga bisa kirim uang, dan bahkan itu ada yang bebas admin dan juga berbayar, itu cuma 2.500, sama seperti Dana tadi seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman informasi menarik dari aku, 5 aplikasi dompet digital yang bisa teman-teman gunakan untuk transfer kirim uang seperti itu. Kalau ditanya ke aku yang paling best apa, itu ada Flip, tapi Flip itu waktunya cukup lama, bisa jadi 5-10 menit prosesnya, jadi emang nggak terlalu cepat. Tapi itu lebih menjanjikan karena minim biaya admin gitu. Kalau yang dompet, kalau kayak Dana, OVO, GoPay, dan Bank Jago itu kan nanti diminta 2.500 ya, dan itu kan cukup ada effort juga terhadap cost lain gitu. Tapi kalau Flip itu gratis, tapi ada minimal limit waktunya seperti itu. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku di konten kali ini. Jangan lupa subscribe, nonton sampai habis, dan bagikan ke teman-teman apabila informasi ini menarik seperti itu. Kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman, bareng aku Cita Heru. See you.